Masya Allah. Kalau sampai sekarang itu ketika kita turun evakuasi di suatu bencana itu insting hidung kita itu peka gitu ya. Ini aroma apa sapi mati gitu ya. Oh ini manusia di sana. Sampai segitu? Nah, ini sudah hafal, hidungnya sudah hafal. Tahu nggak harinya? Kira-kira udah 5 hari, 6 hari udah tahu juga? Enggak, maksudnya dari aromanya kan kalau mamanya ada longsor nih, kan nyari jenazah nih, nyari korban gitu, nyari korban yang kira-kira di mana posisinya kan kita nyari-nyari nih. Nah, kita yang sudah terbiasa di evakuasi itu kan bisa membedakan ini aroma ayam, bangkai ayam atau jenazah manusia. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi di channel Majalah Syahid dalam program Syahid Talk. Kali ini kami berbicara dengan instruktur SAR Hidayatullah, Ustaz Ahmad Hamim. Gimana Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Insyaallah, doa antum. Jadi Ustaz Hamim ini sudah berkiprah di SAR sejak 2005, jadi praktis sudah 15 tahun lebih ya Ustaz ya? Ya, 15 tahun lebih lah. Itu perjalanan yang cukup panjang Ustaz. Artinya sangat banyak tempat-tempat yang Ustaz Hamim datangin dalam bentuk kemanusiaan ya, dalam bentuk kepedulian antar sesama ya, bentuk sosial yang terjadi di tempat-tempat bencana gitu. Ustaz, kita minta tolong Ustaz, diceritakan dulu Ustaz perjalanan Ustaz kemudian memilih SAR atau mungkin keterpanggilannya Ustaz untuk bergabung di SAR Hidayatullah, apa namanya landasannya, kenapa Ustaz kemudian saya kayaknya cocok menjadi relawan kemanusiaan deh gitu. Silakan Ustaz. Oke, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gabungnya saya di SAR itu panggilan lah, panggilan hati. Jadi kalau jiwa-jiwa sosial itu kan ketika melihat sesuatu yang kiranya itu kita bisa ikut membantu itu, kalau kita hanya berdiam diri rasanya kayak gimana gitu ya. Wah, rasanya saya itu gitu ya? Iya, menjadi orang yang sangat lemah gitu loh. Ya, menjadi sangat lemah. Ya, kemudian di SAR saya mulai aktif itu 2005. Ya sejak SAR Hidayatullah berdiri. Sejak SAR Hidayatullah berdiri 2005. Tugas pertama di Aceh, ya saya pikir selama perjalanan ini ya saya masih perlu banyak belajar lah, masih perlu banyak belajar, masih perlu banyak mengasah diri. Perjalanan yang ada itu masih belum lama, masih hanya banyak senior saya yang beliau lebih banyak pengalamannya, ilmunya udah lebih mantap lah. Jadi bisa dibilang nih turunnya ke Aceh di tsunami 2004 itu perdana Ustaz ya, itu kan akhir tahun 2004 ya, bulan Desember kan. 26 Desember 2004. Itu perdana Ustaz ya. Terus tiba-tiba langsung disuguhkan dengan bencana yang bisa dibilang bencana kemanusiaan paling dahsyat ya, yang salah satu yang paling dahsyat yang pernah ada di dunia gitu. Itu gimana Ustaz? Bisa ingat-ingat nggak? Oke, sebelum saya masuk ke SAR itu kan kami kan santri. Ya, santri di pesantren Hidayatullah di Surakarta sana. Saya itu ikut ke kelompok atau mungkin ekstrakurikuler namanya Santri Pencinta Alam. Sakapala. Santri Al-Kafi Pencinta Alam. Ya, kita perintisnya dulu lah. Santri Alam. Kita sering buat kegiatan outdoor gitu kan. Kegiatan outdoor, kita sering daki gunung. Suka lah kegiatan alam-alam gitu ya. Nah, dari situ terasah jiwa sosialnya terasah. Ya. Walaupun memang secara prinsip skill search and rescue-nya belum punya. Semangatnya ada. Semangatnya saja, tapi skillnya belum punya. Tibalah Hidayatullah membentuk SAR Hidayatullah begitu. Baru latihan dapat 2 hari, terjadilah bencana tsunami di Aceh. Ya, jadi baru prolog pelatihannya baru SAR adalah gitu. SAR adalah, tapi tiba-tiba langsung masih di bab 1 itu. Masih bab 1, SAR adalah begitu, belum punya apa-apa, belum punya ilmunya. Tapi tiba-tiba terjadi bencana tsunami, mau nggak mau, ya kita harus hadir di sana. Berangkat ke sana itu. Ya, otomatis kita belum punya skill. Saya akui waktu itu saya belum punya skill, semangat aja, cuma hanya semangat yang semangat sosial, semangat membantunya yang tinggi. Ketika ketemu korban di sana, saya datang itu Masya Allah, nggak bisa dibayangin ya.
korbannya itu berserakan di mana-mana gitu ya, berserakan di mana-mana. Saya karena belum punya skill gitu ya, itu ketika ngangkat jenazah gitu ya, jenazah ya perasaan manusiawinya muncul lah, muncul merasa nggak enak atau mungkin di sini pusing gitu ya, pusing apa namanya, pengen muntah dan sebagainya, itu ada lah awal-awal begitu ya. Tapi setiap hari kita begitu akhirnya biasa aja. Saya di sana biasa setiap hari itu evakuasi 40 jenazah minimal gitu. Itu ya sesuai fisik. Kalau kuat ya lanjut, kalau nggak kuat ya sudah gitu. Sampai saking banyaknya itu ya. Saking banyak itu pun nggak milih-milih, yang gampang diangkut. Yang ketimbun, yang ketindih, mobil, yang apa-apa itu kita tinggal. Cari yang tinggal mungut-mungut aja. Iya, iya. Waktu itu saat di sana sampai berapa lama saat kemudian bisa balik lagi ke Solo itu? Ya kurang lebih saya ditugaskan berapa bulan ya. Ya rasanya apa ya, aromanya itu nggak habis-habis gitu ya, aroma apa nama jenazahnya itu nggak habis-habis, tapi lama-lama sudah biasa. Ya, kalau sampai sekarang itu ketika kita turun evakuasi di suatu bencana itu, insting hidung kita itu peka gitu ya. Ini aroma apa, sapi mati gitu ya. Oh ini manusia di sana. Sampai segitu? Nah, ini sudah hafal, hidungnya sudah hafal. Tahu nggak harinya? Kira-kira udah 5 hari, 6 hari udah tahu juga. Enggak, maksudnya dari aromanya kan, kalau mamanya ada longsor nih, kan nyari jenazah nih, nyari korban gitu, nyari korban yang kira-kira di mana posisinya kan kita nyari-nyari nih. Nah, kita yang sudah terbiasa di evakuasi itu kan bisa membedakan ini aroma ayam, bangkai ayam atau jenazah manusia. Sudah sensitif itu ya ininya kita ya, karena hidung kita sudah ini insting. Jenazah ini gitu. Cari aku di sini. Iya. Seperti itu. Baik. Lanjut Sat. Ustadz nggak ingat ya berapa bulan? Mungkin 3 sampai 4 bulan lah ya, sampai 5 bulan ya. Pokoknya di sana kita apa ya, nggak pernah menghitung hari sih. Pokoknya terus kita evakuasi ya, terus habis kita biasanya dibuat jeda ya, 1 hari evakuasi, 1 hari off gitu ya, istirahat. Kemudian ya kita buat ngobrol santai-santai dengan teman, atau mungkin kita dropping bantuan, besok lagi evakuasi begitu. Baik. Karena dulu waktu itu masih bujang, jadi nggak ingat hari. Pokoknya lost kegiatannya, sikat terus jalan gitu. Oke. Kemudian selanjutnya di SAR setelah kejadian itu praktis aktif sudah ya Sat ya, menjadi pengurus lah bisa dibilang ya, menjadi pengurus sejak 2005. Ustadz ketika diamanahkan di SAR menjadi benar-benar pengurus tuh tahun berapa Sat? Yang benar-benar masuk struktur di pengurusan? Itu masuk struktur ke 2008 kalau nggak salah. 2008 saya diminta untuk jadi divisi operasi. Ya, 2008 sampai 2020. Waduh, berapa tahun itu? 12 tahun sampai 2020. Tahun, iya. Nah, itu divisi operasi, pergantian ketua-ketua SAR, tapi saya nggak diganti-ganti. Kenapa katanya nggak diganti? Ini aja divisi operasinya, Bang Hamim. Kenapa? Orang yang kecil, gampang lompat katanya. Gesit katanya. Ini orang yang kecil gesit, gampang pindah-pindah ini. Saya dapat kabar juga kalau ada bencana itu nggak usah dikasih instruksi katanya, langsung tiba-tiba besoknya udah di sana katanya. Nah, itu Ustadz bisa hitung nggak beberapa kali terjun ke lapangan gitu? Apa selama berkiprah di SAR lah, ratusan kali ya? Ya, kalau dari semuanya, dari yang besar dari yang kecil, saya nggak menghitung lah. Iya. Ya pokoknya gimana cara ngitungnya? Iya. Sejak tahun 2005 itu ya, bencana 2004 akhir ya, sampai paling saya nggak ikut kemarin terakhir di mana Cianjur karena saya pas umroh gitu ya. Waktu itu Cianjur aja yang nggak ikut. Selain itu sudah sapu semua ya, bersih rata. Dari mulai bencana apapun begitu di seluruh Indonesia. Dari mulai Aceh sampai Papua kita pernah jelajah semua. Ya, karena tanggung jawab sebagai divisi operasi itu memastikan ya 2 kali 24 jam maksimal itu tim advance harus ada di lokasi, harus ada di TKP. Maksimal. Dalam aturan ya SOP kita itu 2 kali 24 jam maksimal. Maksimal. Ya, itu sudah harus di TKP. Iya, jadi wajar ya.
ya mau nggak mau kita harus jadi gesit duluan. ya. Jadi kejadiannya sore begitu, pagi itu kami harus ada di sana. Ya, kayak dulu di Palu gitu ya. Palu kejadiannya sore gitu ya. Malam itu juga saya langsung berangkat. Ya. Kemudian sore hari berikutnya karena semua terputus aksesnya baru saya nyampe sana. Ya. Luar biasa. Gitu. Baik, Sat. Selanjutnya mungkin kita minta pengalamannya Ustadz Hamim aja deh selama berkarir di SAR, terutama mungkin perspektifnya bukan soal menangani korban bencana ya. Saya lebih tertarik soal bagaimana Ustadz Hamim memberikan ketenangan ya orang-orang yang katakanlah kehilangan saudara atau orang tua atau anak atau mungkin harta gitu ya. Itu kan jauh lebih stres ya kalau kita bisa bilang ya. Dan saya pengen cerita, dapat ceritanya itu saat pengalaman-pengalaman saat yang kemudian bisa dibagikan ke kita semua ya. Ada cerita-cerita apa nih di balik bencana-bencana itu saat yang? Ya, kalau di SAR itu kan spesifikasinya pencarian dan pertolongan. Ya, ketika nanti ada bencana, ya kita lebih banyak mencari, gitu ya, mencari. Artinya tidak ngurusi pengungsi, tidak ngurusi pengungsi. Ya, jadi spesialisasi kita itu namanya SAR, ya Search and Rescue, mencari dan menolong. Jadi korban-korban yang ada di situ, baik yang meninggal ataupun masih hidup gitu, itu menjadi fokus utama kita pencarian kita. Nah, kalau nanti yang pengungsi beda lagi, ya, ada bagian sendiri yang ngurusi kan begitu ya. Tapi memang kita tidak serta-merta kemudian terus tidak ngurusi pengungsi. Tapi memang utamakan kita pencarian pertolongan dulu. Ketika ini sudah tercover jalan begitu, atau mungkin kita bisanya in off ya. Satu hari kita kerja, satu hari kita nanti pembagian bantuan kan begitu ya. Nah ini dibutuhkan yang kita kedepankan adalah empati. Ya, empati. Apalagi keluarga mereka ada yang sudah jadi korban gitu ya, meninggal begitu, meninggal. Maka kita dengan masyarakat gitu ya, kita harus menajamkan empatinya. Kita juga harus belajar. Jadi SAR itu tidak cukup semangat. Ya, di tim SAR itu tidak cukup semangat, tapi dia harus skillnya tidak hanya sekedar skill bagaimana pencarian pertolongan, tapi kita harus dibekali juga dengan namanya psikososial yang mana bagaimana kita bisa memahami psikologi masyarakat. Wah, itu yang berat itu. Nah, begitu. Karena ngurus jenazah, ngurus mayat itu lebih mudah daripada ngurus pengungsi. Benar. Ngurus jenazah itu bisa kita bisa buat kita santai atau mungkin pencariannya itu nggak terlalu banyak ini. Tapi kalau ngurus pengungsi ini jangka panjang. Jangka panjang. Nah, di situ dibutuhkanlah skill psikososial. Ya, kita harus tahu bagaimana dia latar belakangnya. Tidak ngomongin bencananya. Banyak kan orang pengen tahu ceritanya nih kejadian seperti apa. Nggak usah ditanya begitu. Alihkan perhatiannya, alihkan memori kejadiannya itu dengan yang lainnya. Ajak mereka itu diskusi yang lainnya. Kerjanya wartawan misalnya nanya-nanya gimana Iya, kalau orang nggak siap begitu, dia nangis lagi, dia ingat lagi, dia traumanya nggak hilang-hilang. Kita kan berusaha menghilangkan traumanya kan. Ya ajak kita alihkan perhatiannya dengan aktivitas yang lain. Gitu. Itu biasanya gimana cara kita kemudian berkomunikasi dengan mereka itu ya? Kan sensitif tuh. Betul. Kita ini. Jadi SAR itu harus friendly. Jadi jangan garang aja. Oh, garang siap tugas itu nggak boleh gitu ya. Nggak hanya begitu. Tapi kita harus friendly. Untuk masyarakat, untuk penyintas atau pengungsi ini, kita jadikan kita itu sebagai tempat curhat mereka. Udah dengerin aja. Dengerin ceritanya apa gitu. Kemudian kita hibur, kita ajak ngobrolin yang lainnya lah kita. Nggak ngomong. Kalau kita nggak ngomongin mesti sabar Pak, ini cobaan, nggak begitu. Nggak cukup begitu. Udah capek tuh kayaknya kalau dia nggak cukup begitu. Nggak cukup begitu. Ya kita ajakin mereka dengan hal yang lainnya. Biasanya apa itu? Ya biasanya kalau saya ngobrolin tentang kerjaan. Bukan kerjaan sih. Apa ya?
agak susah juga kan. Dulu dia aktif di apa sih? Kerjanya seperti apa sih? Atau mungkin dia punya kegiatan apa gitu ya? Iya. Oh, ya udah pokoknya sambung-sambungin aja lah. Seakan-akan kita nyambung dengan beliau gitu, biar beliau seneng. Nah, kalau udah begitu kita mengakrabkan diri seakan-akan kita itu bagian keluarga dari mereka. Ya, kadang-kadang itu ada juga ininya sih, los-losnya juga. Karena yang tim SAR kita itu rata-rata muda-muda, ya sampai-sampai ada yang mau diangkat jadi menantu kan itu. Aduh. Ya ini resikonya. Iya. Resikonya dari reskur itu, gitu. Karena kepedulian itu kan, ya orang apa sih yang nggak ini ya, pasti ya tersentuh lah. Ya tersentuh. Karena kan nggak sehari 2 hari kita kumpul dengan mereka, bahkan sampai 1 bulan. Iya. Ya, ketika mau pulang gitu, nah jangan pergi, wis pokoknya kayak tangis-tangisan gitu lah. Ya merasa bahwa ini seakan-akan menjadi bagian dari keluarga gitu. Iya. Sampai segitunya ya. Iya. Jadi kalau soal pengalaman apa namanya di lokasi bencana kayaknya udah semua ya. Kalau kita mau bicara soal itu, Ustadz Hamim udah tuntas lah. Ada nggak saat yang paling berkesan ya di tempat bencana itu mungkin apa kejadian-kejadian yang Ustadz Hamim sendiri rasakan gitu? Mungkin apa ada kejadian katakanlah gempa terus ada gempa susulan dan lain-lain yang mungkin disitulah Ustadz Hamim juga ngerasain tuh, wah, apa namanya? Katakanlah lagi nolong sesuatu terus tiba-tiba malah kita ditolong orang atau apa, atau mungkin Allah nolong kita lagi. Kan banyak tuh kisah-kisah. Iya. Mungkin lagi banjir bandang terus tiba-tiba ada banjir bandang susulan. Nah, ceritain. Jadi kalau dari sekian banyak pengalaman itu yang berkesan biasanya kalau tim SAR itu datangnya setelah bencana. Jadi bencana jeder gitu dia baru datang. Dia nggak merasakan, kalaupun gempa susulan jeder gitu biasa. Ya pengalaman kami yang paling luar biasa itu adalah di Lombok. Di Lombok kemarin itu, dong, baru itu dong. Ya, baru Lombok itu kan gempa pertama 6,8. Itu di Sembalun itu paling banyak itu di lereng-lereng Rinjani ya. Rinjani. Saya sama teman-teman nih yang sama mereka juga ini yang hadir. Kita datang ke sana. Seminggu kita pikir udah cukup mau pulang. Ya setiap hari memang digoncang-goncang begini kecil-kecil. Cuma pas hari itu saya ingat hari Sabtu gitu ya. Hari Sabtu kok tumben ini nggak ada gempa gitu. Biasanya tiap hari guru-guru gitu kan. Tiap hari guru-guru gitu. Kok tumben hari ini nggak ada gempa. Nah, pas hari Sabtu itu kita mau pamitan nih pulang. Padahal bayangan saya itu sebelum besok balik ke Solo, saya mau ke pantai Senggigi, mau bakar-bakar ikan, mau nyantai-nyantai gitulah, gitu. Maghrib kita bertolak dari daerah lereng Sembalun itu, lereng Rinjani itu, ya kita jalan, masya Allah itu, pas masuk Isya gitu ya, pas Isya orang lagi sholat Isya, kita mau berhenti untuk sholat Isya, waktu itu kita bilang takhir aja dulu sholatnya. Gitu. Nanti kita lihat, oh itu masih adzan gitu ya. Jalan lagi, oh itu nanti nunggu orang selesai sholat kan gitu. Lah pas di daerah Tanjung, saya masih ingat di daerah Tanjung di Kabupaten Lombok KLU Lombok Utara gitu, itu pas Isya itu terjadi, nggak tahu mobil kami yang kita tumpangi itu tiba-tiba kayak naik kuda begitu. Ini kenapa ini? Ini kenapa? Terus saya lihat motor-motor di depan itu karena posisinya duduk di depan ya. Teman-teman yang lainnya di belakang ada di bak juga. Itu saya lihat motor-motor jatuh, bluk jatuh semuanya. Terus apa namanya itu? Tiang listrik itu kayak kipas itu. Nah, gini, ayun-ayun begitu. Dan hentakannya semakin tinggi kayak naik kuda. Padahal kita posisi adalah di dalam mobil. Jadi mobil nggak bisa jalan. Jadi kayak naik kuda, blok gitu. Nah, itulah kita lihat dor blok semua hancur. Nah, itulah kita merasakan kita adalah bagian dari korban juga. Bagian korban juga. Kita nggak bisa jalan. Ternyata di jalan itu sudah orang pada bergelimpangan begitu. Ada yang kena roboh rumah, berdarah-darah semuanya. Ya keliru saya waktu itu, ya nggak tahu keliru atau enggak itu. Ketika pulang itu saya masih pakai kaos SAR. Harusnya saya ganti. Karena pakai kaos SAR itu ditarik-tarik sama orang, Pak di sana ada yang ketimbun, belum selesai, Pak di sana ada orang ini, Pak, aduh ditarik-tarik semuanya. Wah saya pikir, wah ini kalau lama-lama mati juga saya di sini. Karena isu tsunami kan kencang juga, lari kita. Isu tsunami kan malam-malam, malam-malam isu tsunami itu. Udahlah akhirnya
kita tolong, sebagian kita angkut ke dalam sambil jalan gitu. Pokoknya kita sambil kita nggak boleh di sini. Kalau di sini kita mati juga ini nanti. Iya, karena itu posisinya memang dekat sama pinggir pantai. Deg-degan banget sih itu, gila. Udah pikirannya udah kacau lah pokoknya. Antara nyelamatin orang sama nyelamatin diri sendiri. Iya. Nah, kemudian kita ada berapa orang kita angkut di mobil kita itu, kita bawa ke rumah sakit. Saya tanya, rumah sakit mana? Saya terus kan gitu. Nyampe rumah sakit, ternyata rumah sakitnya roboh. Hancur juga. Waduh, ini gimana ini? Akhirnya korban kita turunkan, kita jalan aja laju dulu. Orang di belakang tuh pada ngikuti kita. Pak, ini mau lari kemana kita? Nggak tahu juga mau lari kemana dari sini. Karena kita juga bukan orang situ kan gitu. Akhirnya kita bawa mereka ke sawah-sawah. Ya, kita kumpulin mereka, kita evakuasi. Ya, mereka selama semalaman tidur di sawah dengan guncangan tiap menit goncang lagi. Nah, kebetulan HP saya itu mati, kena roboh juga HP saya. Oh, itu jadi pencarian itu semua teman-teman Jakarta, teman Lestari Hidayatullah Jakarta, ibu saya, keluarga saya panik juga. Wah, ini gimana ini? Selamat atau enggak ini? Nggak bisa dihubungi kan? Nggak bisa dihubungi. Ya Allah, nah, itu pengalaman yang luar biasa ketika dievakuasi operasi SAR di Lombok ya, di Lombok. Jadi mau pulang, nggak jadi pulang dah. Akhirnya lagi tambah panjang lagi di situ, nambah berhari-hari lagi. Nambah berhari-hari lagi. Nah, disitulah kita evakuasi banyak paginya selesai, kita tidur, kemudian terus kita turun lagi ke daerah. Kan kita naik ke ketinggian kan itu ya. Nah, kita turun lagi, evakuasi jenazah, yang patah tulang, patah kaki, semuanya kita angkut. Ya kurang lebih berapa ya? Itu kacau. 3 hari baru bantuan datang. Kacau, semua kacau. Kacau. Kita aja nggak sempat makan, nyari makan pisang lagi mau masak itu, udah dimakan aja. Iya. Memang mau nyari beras juga, beras kondisinya crowded sekali itu ya. Karena kan itu bisa dibilang gempa susulan yang besar, lebih dahsyat lagi. Menghancurkan gitu. 7 koma itu kan dulu. Lebih besar dari yang sebelumnya, Bang. 4 lebih besar. Dan kita merasakan hentakannya itu seperti apa? Kayak naik kuda. Iya, nggak hanya sekedar goyang-goyang biasa begitu, enggak. Kayak naik kuda dihentak-hentakan gitu. Kalau motor sampai jatuh motor itu jatuh semua, nggak bisa jalan. Orang berdiri aja nggak bisa. Iya. Roboh dia. Baik. Saya juga pernah pengalaman saat waktu gempa tsunami itu Banten tuh, Tanjung Lesung. Terus itu kan masih siaga ya, masih ini statusnya ya, masih darurat juga kan. Itu 2 kali saya waktu itu di bawah. Nah, waktu itu saya sama Dian tuh, sama Bang Dian. Nah, saya waktu itu reporter juga kan, sama SAR, sama BMH, sama Sahid juga. Itu saya 2 kali saat merasakan kabur gitu tuh, saya naik 2 kali tuh ke belakang tuh. Aduh, gila juga kayak gini ternyata ya kalau di tempat bencana itu. Jadi ya tadi itu kalau kita nggak nyelamatin diri, orang minta bantuan kita, tapi kalau dalam keadaan kita juga butuh pertolongan, ya udah kita berupaya nyelamatin diri sendiri ya, bisa dibilang egois juga gitu. Tapi kalau nggak gitu, ya udah kita yang bisa nggak selamat. Iya. Baik, Sat. Terakhir Sat, soal SAR sendiri Sat. SAR ini kan bisa dibilang sejak 2005 sampai hari ini menjadi yang terdepan lah ya dalam membantu katakanlah bencana-bencana di tempat-tempat yang jauh ya, karena kalau saya perhatikan memang ternyata bencana itu banyak di tempat-tempat yang kampung ya, pedalaman yang jangkauannya tuh susah ya, terpencil gitu. Pertanyaan bukan ke situ Sat, saya mau nanya soal SAR. SAR sendiri pandangannya Bang Hamim selama jadi pengurus SAR di Hidayatullah, apa sih yang perlu ditingkatin dan memang perlu di-manage dengan baik, yang benar-benar jadi rescue internasional lah gitu. Kayak misalnya ketika ada gempa yang katakanlah atau kejadian-kejadian yang hubungan internasional ya, dengan dunia luar, kita juga bisa mengirimkan orang-orang kita yang katakanlah dia siap ya, karena kan ini kan biasanya kalau internasional tuh saya baca-baca kemarin tuh lumayan ya aturan-aturannya ya. Harus ada sertifikat dan lain-lain, standar internasional, dan memang punya paling nggak bisa punya bahasa Inggris juga atau apa, tuh ada standar-standarnya. Gimana Bang Hamim kemudian jadi orang yang
kan jadi bagian juga ya, jadi pengurus juga. SAR ke depannya seperti apa? Oke. Hidayatullah ini alhamdulillah prosesnya sudah panjang ya, sejak tahun 2005 itu sampai hari ini ya cukup signifikan perkembangannya. Ya, jadi kita sudah punya semacam SOP manajemen kebencanaan, bagaimana melatih merespon sebuah bencana, kemudian mengendalikan, mengelola sebuah bencana itu supaya lebih tertata begitu. Ini ada semacam, jadi SAR itu tadi saya sampaikan tidak cukup dengan semangat gitu ya, tapi harus ada ilmunya, ya skillnya gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan manajemen, ada manajemen bencana. Kita harus tersertifikasi, ada spesialisasi masing-masing dari anggota-anggota itu ada spesialisasinya. Oh ini spesialisasi MFR, ini spesialisasi urban rescue, kemudian adalah spesialisasi water rescue atau spesialisasi macam-macam lah gitu ya. Nah, ini harus kita buat standarisasi dan mereka alhamdulillah di SAR Hidayatullah itu sudah teman-teman sudah ada sertifikat itu gitu ya. Mereka kita upgrade, tak cukup sekedar latihan dasar saja, tapi ada upgrading. Upgrading itu untuk spesialisasi gitu. Kemudian yang kedua jangkauan kemanfaatan gitu ya. SAR Hidayatullah itu tak sekedar di nasional begitu, tapi bagaimana kita bisa menjaring menjaring internasional gitu ya, menjaring internasional, mengembangkan jaringan internasional supaya kemanfaatan itu tidak terbatas pada kita saja. Karena SAR Hidayatullah itu tak sekedar SAR gitu ya, tetapi kita punya misi, ada misi dakwahnya di sana gitu ya. Khairun nas ahsanu khuluqan wa anfa'uhum linnas gitu ya. Jadi latar belakang SAR Hidayatullah itu eksis sampai sekarang ini adalah dalam rangka menjadi manusia yang bermanfaat ya. Kemudian bisa memberikan gambaran bahwa umat Islam gitu ya, itu mereka juga ada yang punya spesialisasi dalam pencarian dan pertolongan gitu ya. Kita menjadi wajah Islam gitu, jadi wajah Islam. Kita tunjukkan bahwasanya akhlak sebagai seorang rescuer itu seperti apa, adab kita sebagai seorang rescuer itu seperti apa. Ketika kita menolong itu tak sekedar menolong, tapi lebih kepada bagaimana kita memberikan pelayanan rohani, dakwah kita kepada masyarakat, khususnya umat Islam gitu ya. Jadi SAR Hidayatullah itu sebagai bagian dari wajah dakwah Islam. Wajah dakwah Islam itu yang menjadi dasar bahwa SAR Hidayatullah harus tetap eksis dan terus berkembang. Seperti itu. Baik. Harapannya Bang Hamim soal itu kira-kira sekarang perjalanannya gimana? Nah, jadi gini, SAR Hidayatullah itu sebuah lembaga non-profit. Ya, lembaga non-profit gitu. Lembaga non-profit dan ini komunitas masyarakat. Bukan milik pemerintah, bukan punya perusahaan gitu ya. Itu sebuah komunitas yang lahir dari Hidayatullah kan begitu. Dari Hidayatullah. Maka sinergi kebersamaan antara SAR Hidayatullah dengan masyarakat umum yang lainnya gitu ya. Jadi saling sinergi tadi ya. Ada masyarakat yang tidak bisa hadir ikut langsung membantu, tapi beliau punya kemampuan mendermakan, menyisihkan dananya untuk mengembangkan. Nah, jadi selama ini memang masyarakat itu lebih empati ketika terjadi bencana, itu empati terhadap pengungsi, korbannya gitu ya. Mereka belum terlalu empati kepada relawannya. Padahal yang relawan juga perlu dipikir gitu ya. Iya. Perlu dipikir. Artinya bukan dipikir untuk keberlangsungan tidak, tetapi bagaimana relawan itu bagaimana dia upgrade-nya ya supaya lebih kemanfaatan menolongnya lebih kan gitu ya. Kemudian bagaimana biar survival untuk bisa menolong gitu ya. Operasionalnya dia dan sebagainya. Karena rata-rata masyarakat pengennya bantu cuma korban. Padahal kami yang di komunitas SAR Hidayatullah ini juga istilahnya membangun sinergi lah gitu ya. Bangun sinergi kan dari bagian dari program ini juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Begitu. Baik. Oke, baik Ustaz. Udah cukup dalam sih pembahasan kita. Yang jelas kita pasti sangat berharap bahwa SAR Hidayatullah terus menjadi yang terdepan ya dalam membantu sesama dalam hal kemanusiaan, karena tadi disampaikan Ustaz Hamim itu bagian dari syiar dakwah juga. Itu yang kemudian misinya kita
terus ada, terus eksis Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.